Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanita Marani dari 10 IPS 1 absen 8 akan mempresentasikan tentang perjuangan Rasulullah di Mekah. Perjuangan Rasulullah di Mekah dibagi menjadi dua konsep, yaitu substansi dakwah dan strategi dakwah. Strategi dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Di strategi sembunyi-sembunyi, dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah dengan tujuan untuk keamanan Mekah sendiri, karena ketika itu orang Quraisy mempunyai watak yang keras dan masih meyakini berhala sebagai Tuhan mereka. Hal-hal yang dialami oleh Nabi dan para sahabatnya selama masa dakwah di Mekah yaitu fanatiknya kaum kafir Quraisy terhadap agama mereka. Tokoh-tokoh besar Quraisy banyak menghalang-halangi Nabi Muhammad berdakwah. Pembokoitan terhadap Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam dan penyiksaan dialami para sahabat yang mau dan telah masuk Islam. Selanjutnya, strategi kedua yaitu dakwah terang-terangan. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah menerima wahyu dari Allah. Perintah tersebut terdapat pada surat Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya yaitu substansi dakwah. Yang pertama yaitu menegakkan tauhid. Yang kedua yaitu akhlak mulia. Memberikan keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dibantu dengan berceramah untuk menanamkan ajaran Islam, Rasulullah lebih memilih untuk berdakwah dengan akhlak yang baik, karena pada saat itu sangat sulit untuk mendapat kepercayaan orang-orang Arab. Contoh dakwah Rasulullah yaitu berlaku lemah lembut kepada bangsa Arab, menjenguk bangsa Arab yang sering mengejeknya sebagai orang gila, dan membantu mereka keluar dari kesulitannya. Dakwah dengan akhlak ini terbukti mampu mengajak banyak kaum Bani Hashim untuk memeluk agama Islam. Yang ketiga yaitu adanya kehidupan setelah mati. Rasulullah meyakinkan kepada semua umatnya untuk tetap percaya kepada Allah, karena di kehidupan dunia kita akan terus berlanjut di akhirat nanti. Yang keempat yaitu persamaan derajat antar manusia. Rasulullah mengajarkan untuk menyamakan semua derajat manusia, karena Allah lah yang maha satu, yang maha tinggi, dan tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Dan yang terakhir yaitu ibadah mahada. Ibadah mahada secara istilah adalah ibadah yang secara umum tidak dapat diwakilkan, seperti ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah adalah ibadah murni yang berupa gerakan fisik tanpa dicampuri komponen lainnya. Untuk hal ini contohnya yaitu sholat dan puasa. Poin selanjutnya yaitu latar belakang masyarakat Mekah. Yang pertama, menyembah berhala. Contoh berhala yang terkenal di Mekah adalah Lata, Uzza, dan Manat. Yang kedua, suka memperjualbelikan budak belian. Yang ketiga, gemar minum minuman keras, judi, dan berzina. Selanjutnya, bangsa Arab terpecah menjadi suku-suku. Dan yang terakhir yaitu kebiasaan orang Arab memberikan penghargaan berdasarkan kekuasaan, kedudukan, kekayaan, dan keturunan. Poin selanjutnya yaitu reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah di Mekah. Pertama, kemarahan kaum Quraisy menganggap Nabi Muhammad menghina nenek moyang mereka dan Tuhan mereka atau berhala. Kedua, intimidasi terhadap umat Islam dan memaksa budak-budak yang telah masuk Islam untuk kembali menyembah berhala. Yang terakhir yaitu penganiayaan terhadap orang yang hijrah ke Habsyah.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 615 Masehi, akan tetapi Rasulullah masih tetap tinggal di Mekah.